Puluhan lapak pedagang di bantaran Kanal Banjir Timur Jakarta dibubarkan petugas. PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa untuk berbagai rute. Dilarang mudik, seorang ibu tega menganiaya anaknya dengan senjata tajam. Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo menyatakan pengujian spesimen virus COVID-19 dengan metode PCR masih jauh dari target yang ditetapkan. Alasannya, kemampuan uji PCR baru mencapai 5.000 spesimen setiap harinya, padahal Jokowi menargetkan uji CPR 2 kali lipat dari jumlah saat ini. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan lapak pedagang di bantaran Kanal Banjir Timur Duren Sawit, Jakarta Timur ditutup paksa petugas gabungan pada Senin malam. Penutupan dilakukan lantaran kerap memicu kerumunan dan dianggap rawan penyebaran COVID-19. Satu orang meninggal dalam insiden kebakaran kapal tanker MT Jack LA di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran kapal. Kebakaran juga terjadi pada sebuah mobil mewah jenis SUV di ruas arteri Pondok Indah, Jakarta sore tadi. Kebakaran diduga akibat terjadinya arus pendek listrik. Pemirsa, para pedagang di Pasar Tanah Abang nekat membuka lapak dagangannya di tengah pandemi corona. Mereka terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemirsa, pedagang Pasar Raya Padang, Sumatera Barat berunjuk rasa menolak penutupan pasar. Pemerintah Kota Padang menutup sementara pasar karena menjadi klaster terbesar penularan corona di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu pemirsa, 2 pasar di Bojonegoro, Jawa Timur ditutup setelah 168 pedagang dinyatakan reaktif dan 1 pedagang positif corona. Dan untuk mencegah penyebaran virus corona, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sudut pasar. Warga Mojokerto, Jawa Timur bergerombol saat mengantri bantuan sembako dampak COVID-19. Bahkan beberapa di antara mereka membawa anak-anak dan melepas masker yang mereka pakai. Pemirsa, warga wajib bawa surat keterangan kerja untuk bisa mengakses KRL jurusan Jabodetabek. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, pemeriksaan di Tol Cikarang Barat terus dilakukan petugas di kilometer 31. Sepanjang hari ini, 118 kendaraan melanggar aturan larangan mudik. Dan pemirsa, berikut laporan reporter Armalina dan juru kamera Eri Nugraha. Sementara itu, Polda Metro Jaya mulai menerapkan sanksi kepada para pemilik travel dan pemudik gelap. 202 kendaraan berplat hitam terjaring dalam operasi yang digelar di 18 pos pantau terpadu. Seorang penumpang KRL di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat menunjukkan hasil reaktif saat tes massal COVID-19 yang digelar hari ini. Dan tidak hanya penumpang KRL saja, pedagang dan petugas pasar juga mengikuti rapid test di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga menggelar rapid test mandiri karena khawatir atas kondisi kesehatan mereka. Taman kanak-kanak pun dimanfaatkan sebagai lokasi digelarnya rapid test. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pengujian spesimen virus COVID-19 dengan metode PCR masih jauh dari target yang ditetapkan. Alasannya, kemampuan uji PCR baru mencapai 5.000 spesimen setiap harinya, padahal Jokowi menargetkan uji CPR 2 kali lipat dari jumlah saat ini. Pemirsa, mulai hari ini setiap pekerja di Kota Depok yang hendak berangkat kerja ke Jakarta wajib membawa surat keterangan dari perusahaan tempatnya bekerja. Pemirsa, tembok yang dibangun untuk menjaga jarak fisik di tengah pandemi corona di Malang, Jawa Timur dibongkar warga dan aparat keamanan. Kami hadirkan berita selengkapnya usai jeda berikut. PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa untuk berbagai rute mulai 12 Mei hingga 31 Mei 2020. Terdapat 6 rute perjalanan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai dengan protokol kesehatan. Pengoperasian KLB ini menyesuaikan dengan terbitnya surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Masyarakat yang diperbolehkan menggunakan KLB adalah pekerja pelayanan penanganan COVID-19 dan yang dikecualikan.
Tiket dijual mulai hari ini di loket stasiun keberangkatan, di mana pemesanan dan pembelian tiket dilakukan mulai H-7 keberangkatan dan tidak dapat diwakilkan. Ada 6 rute perjalanan KLB, yakni rute Jakarta-Surabaya Pasar Turi. Perjalanan ini terdiri dari 4 rangkaian kereta eksekutif dan kereta ekonomi dengan kapasitas penumpang 50%. Adapun tarif terjauh untuk kelas eksekutif Rp750.000. Begitu juga untuk jalur selatan Jakarta-Surabaya lintas selatan. PT KAI hanya memperbolehkan 50% dari kapasitas penumpang yang ada. Sementara untuk rute Bandung-Surabaya mengoperasikan 3 rangkaian kereta api eksekutif dan ekonomi dengan tarif terjauh Rp630.000. Petugas menyemprotkan air ke toko yang masih beroperasi saat PSBB di Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah toko pun disegel karena tidak mengindahkan teguran petugas. Tembok batako yang memblokade jalan penghubung Desa Sambi Gede dan Desa Senggreng, Malang, Jawa Timur dibongkar warga dan aparat keamanan. Tembok dibangun karena warga salah paham penerapan jaga jarak. 42 anak buah kapal MV Viking Orion asal Indonesia tiba di tanah air hari ini. Pemerintah menjamin pemulangan WNI yang berada di luar negeri yang kesulitan pulang ke tanah air karena dampak pandemi COVID-19. Pemerintah menyiapkan asrama haji Pondok Gede dan Bekasi sebagai lokasi isolasi WNI yang baru kembali dari luar negeri. WNI tersebut diantaranya para pekerja migran Indonesia, pelajar, dan juga jemaah tabligh akbar. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai total 14.265 orang. 2.881 diantaranya sembuh, sementara 991 orang meninggal. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Berhiaskan kaligrafi 99 nama Allah dan berkubah melengkung tipis jadi keunikan masjid di Tangerang, Banten. Kami hadirkan keunikan masjidnya sesaat lagi, hanya di Ainus Malam. Bait Al-Quran Al-Akbar atau Rumah Al-Quran Besar menjadi salah satu ikon wisata religi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lembaran Al-Quran yang dipahat di kayu ini menjadi salah satu Al-Quran terbesar di dunia menurut Museum Rekor Indonesia. Pemirsa, demi mencegah penyebaran corona, aktivitas Ramadan penghuni kamp pengungsian Hammam Al-Alil, Irak dibatasi. Tidak ada lagi momen berkumpul dan berbuka puasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara serta TNI dan Polri akan diberikan pada Jumat 15 Mei mendatang. THR diperuntukkan bagi pejabat di bawah tingkat eselon 2 dengan anggaran mencapai 29 triliun rupiah. Seorang ibu menganiaya anaknya karena dilarang mudik di tengah PSBB. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Seorang ibu di Purwakarta menganiaya anaknya karena dilarang mudik. Pelaku ditangkap di rumahnya dan diamankan di Polsek Cempaka. Pemirsa, motif pembunuhan Pak Sutri yang terjadi di Kampung Rawa Bebek, Kota Bekasi, Jawa Barat terkuak. Pelaku yang merupakan tetangga korban tega membunuh korban karena dendam lantaran anak korban memperkosa anak pelaku. Polisi menyelidiki dugaan eksploitasi anak buah kapal Longsing yang mengakibatkan 4 warga negara Indonesia meninggal. Pemerintah menemukan indikasi praktik-praktik tidak manusiawi di kapal milik Cina tersebut. Pemerintah Korea Selatan menutup seluruh klub malam setelah ditemukan pengunjung klub yang terinfeksi corona. Kami hadirkan informasinya di segmen Mancanegara sesaat lagi. Pemerintah Korea Selatan menutup klub malam di Seoul dan penutupan dilakukan setelah ditemukan penyebaran COVID-19 oleh pengunjung klub malam. Wali Kota Seoul Park Won-won memerintahkan lebih dari 2.100 klub malam ditutup di tengah serentetan infeksi virus corona yang melibatkan pengunjung klub malam. Bagi klub malam yang melanggar aturan akan diberikan hukuman keras. Korea Selatan pada hari Minggu melaporkan 34 kasus tambahan pertama kalinya dalam sekitar 1 bulan.
Dalam sehari kasus melonjak di atas 30 kasus. Sebagian besar kasus dalam beberapa hari terakhir terjadi di klub malam di kawasan hiburan Itaewon, Seoul. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan perpanjangan pembatasan guna menghadapi pandemi COVID-19 selama 4 pekan. Perjalanan antar negara bagian untuk merayakan Idul Fitri tidak diizinkan. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menjalani isolasi setelah sekretaris persnya dinyatakan positif COVID-19. Sekretaris pers Pence, Kathy Miller, adalah orang kedua di Gedung Putih yang positif COVID-19. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, setelah ditutup sejak akhir Januari lalu, Disneyland Shanghai kembali dibuka hari ini. Dibukanya tempat hiburan global itu disambut antusias warga yang lama terisolasi akibat wabah corona. Informasi dari Shanghai sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.